Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada JDM yang ke-30 tahun ini, saya akan memberikan kuliah sesuai dengan yang diminta oleh panitia, yaitu Optimizing Cardiovascular Risk Reduction Beyond LDL Cholesterol, the current recommendations. Sebelumnya ini adalah disclosure saya sebagai speakers board dan sebagai advisory board dari beberapa kegiatan. Sejawat sekalian, pada saat ini penata laksanaan cardiovascular disease atau CVD, yaitu fokusnya adalah kalau pada diabetes adalah fokus pada maintaining blood glucose, blood pressure, dan LDL cholesterol levels. Nah, tetapi tetap treatment kolesterolnya yang paling utama adalah pengobatan dengan menggunakan statin. Kalau kita lihat perkembangan pengobatan dyslipidemia, maka targetnya adalah LDL kolesterol. Diturunkanlah cardiovascular risk sebagai cardiovascular risk reduction secara bertahap. Dulu dikatakan bahwa kolesterol itu kalau tinggi dikatakan high is bad. Kemudian berikutnya average is not good, jangan average. Kemudian timbul istilah kemudian ada lower is better. Bertahap lagi jadi even lower is even better. Tetapi sekarang lowest is the best. Dari penelitian-penelitian sekarang mengatakan bahwa LDL kolesterol targetnya adalah lowest is the best. Kita coba ikut perjalanan pengobatan dyslipidemia. Kita mulai tahun 2019. Di mana guidelines untuk management of type 2 dyslipidemia, maka lipid modification to reduce cardiovascular risk. Bagaimana kita menurunkan risiko kardiovaskular dengan memodifikasi lipid. Nah, kalau kita lihat tahun 2019, setiap orang yang bertemu, yang ingin kita obati, diperhatikan dulu. Dibagi-bagilah apakah pasien yang berhadapan dengan kita itu risikonya low, moderate, high, atau very high. Setelah kita tetapkan risikonya, kategorinya seperti apa, maka kemudian kita tetapkan treatment goal. Dan goal yang dipakai adalah LDL kolesterol. Kita ambil contoh misalnya kalau very high. Jadi very high misalnya kalau pada pasien orang dengan diabetes, dengan target organ damage, atau diabetes dengan three major risk factors, maka pasien itu risikonya ada very high. Karena very high, maka ditetapkanlah target bagaimana untuk menurunkan risiko kardiovaskularnya. Targetnya adalah tetap LDL kolesterol. Berapa yang ingin dicapai? Target yang perlu dicapai adalah LDL kolesterol 55 mg per desiliter dan penurunan 50% dari baseline. Jadi tidak cukup kalau hanya kurang dari baseline dan tidak cukup kalau belum sampai 55. Jadi kalau misalnya dari baseline katakanlah 190, lalu kemudian kita mau turunkan lebih dari 50%, kalau kita kasih obat baru jadi 85, belum sampai 55, maka harus tetap diusahakan sampai menjadi 55. Jadi kita lihat bahwa target yang ingin dicapai jauh lebih rendah dari target-target sebelumnya. Nah, itu pun kemudian tahun 2021 baru saja ini, maka ASC mengeluarkan guidelines lagi, bukan khusus untuk lipid, tetapi guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Nah, di dalam clinical practice guidelines ini juga termasuk European Association for the Study of Diabetes. Jadi kelompok-kelompok yang berhubungan dengan cardiovascular disease termasuk diabetes, 12 medical societies dikatakan sini juga ikut serta menetapkan ini. Nah, di dalam guidelines yang baru ini 2021, maka dilakukanlah stepwise approach to risk stratification and treatment option. Tetap dilakukan klasifikasi, tapi untuk pencapaiannya maka dipakai stepwise. Step 1, step 2, step 1
adalah secara umum untuk semuanya, ya, tapi dibagilah antara 4 kelompok. Apparently healthy persons, pasien dengan ASCVD, pasien dengan diabetes mellitus, atau pasien dengan specific risk factors seperti CKD or familial hypercholesterolemia. Ya, jadi 4 kelompok ini nanti masing-masing mempunyai algoritma yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat di sini misalnya, kalau flowchart untuk mereka yang sudah ada ASCVD, maka step 1 adalah 4 yang harus diperbaiki. Stop smoking, LDL kolesterol kurang dari 50% reduction dan kurang dari 70 mg per desiliter, kemudian systolic blood pressure dan antithrombotic therapy sebagai step 1. Kemudian step 2, kalau tidak ada LDL maka dia akan lebih rendah, targetnya kurang dari 55. Ya. Nah, kalau itu established ASCVD, bagaimana kalau type 2 diabetes? 2021, katakan kalau misalnya kita ada pasien diabetes, maka setelah lifestyle changes, setelah A1C targetnya kurang dari 7%, maka dilihatlah kalau ada established CVD atau tidak. Kalau tidak berbeda targetnya, kalau ada targetnya berbeda, dan itu juga pakai stepwise. Ya. Nah, tadi adalah kelompok European. Bagaimana tentang Amerika? Amerika tahun 2018 juga mengeluarkan guidelines untuk manajemen blood cholesterol sebagai suatu executive summary, di mana juga akan dilihat clinical practice guidelines. Nah, pada waktu itu yang penting adalah perbedaan antara ESC dengan AHA. Risk factor, kalau di ESC memakai risk factors, maka kalau pakai di AHA 2018 maka pasien dibagi atas 4 kelompok. 4 statin benefit groups. Grupnya pertama adalah clinical, kalau ada clinical ASCVD sebagai secondary prevention, sedangkan sebagai primary prevention kalau ada LDL kolesterol lebih dari 190 atau ada diabetes, ya, atau pasien familiar first prevention based on cohort equation, ya. Nah, jadi itu ada 3 kelompok yang 4-4-nya nanti ditentukan bagaimana menggunakan statinnya. Ya, misalnya seperti ini. Kalau ada clinical ASCVD, maka dipertanyakan apakah pasien ini ada high risk atau very high risk. Ya, very high risk dan not very high risk. Nanti ada pembagiannya. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat, kemudian 2019 keluar juga prevention of cardiovascular disease. 2018 itu khusus untuk kolesterol, 2019 sudah masuk dalam prevention. Nah, dikatakan juga kalau pasien diabetes tipe 2, untuk primary prevention of cardiovascular disease, kalau HbA1c di atas 6,5 jadi diabetes, maka ada 4 hal yang harus dilakukan. Dietary counseling, exercise, aggressive treatment of other CVD risk factors, lalu kemudian obat untuk diabetes, metformin dan selanjutnya. Ya, yang penting di sini adalah yang warnanya putih. Kalau kita lihat sini, maka harus ada aggressive treatment of other CVD risk factors. Ini di sini termasuk lipids. Ya, nah. Kalau kita lihat di dalam primary prevention, maka juga nanti dibagi-bagi dengan klasifikasi-klasifikasi. Dibagilah kelompok-kelompok ini risk factorsnya seperti apa. Tetapi dalam kelompok itu tetap dikatakan, kalau LDL di atas 190, 90, maka dia langsung dikasih treatment dengan statin. Kalau diabetes juga langsung diberikan dengan statin. Ya, kemudian jadi tetap dilakukan bahwa kalau ada diabetes, LDL di atas 190, nggak masuk, tidak lagi dimasukin dalam risk factors, tapi langsung diobati dengan statin. Ya, nah di dalam kelompok pengobatan maka stratifikasi untuk menurunkan LDL kolesterol adalah berdasarkan statin. Jadi high intensity statin, moderate intensity statin, low intensity statin. Ya, nah, kita tahu bahwa high intensity kalau misalnya kita bisa mencapai LDL target kurang dari 50%, obatnya adalah atorvastatin dan rosuvastatin. Ya, nah. Tadi adalah kelompok pertama, kelompok European Society of Cardiology, American Heart Association. Ini adalah kelompok endokrinologi. Ya, jadi American College of Endocrinology juga mengeluarkan Dyslipidemia Prevention of Cardiovascular Disease Algorithm tahun 2020. Nah, kalau kita lihat di dalam algoritma sini, maka kita lihat kalau mereka juga membagi risk category. Yang baru di sini adalah extreme risk. Ya, kemudian ada very high risk, ada high risk, ada moderate risk. Nah, yang extreme risk ini kalau kita lihat kalau pada diabetes maka established clinical cardiovascular disease
in individuals with diabetes, ya, atau stage 3 or 4 CKD, maka targetnya LDL-nya adalah kurang dari 55. Tapi juga dibikin target yang lain, yaitu kalau non-HDL kurang dari 80, ApoB kurang dari 70, dan mulai tahun 2020 triglyceride sudah dimasukkan harus kurang dari 150. Yang sebelumnya tidak ada. Ya, nah di dalam AACE maka dibagilah pengobatan-pengobatan stepwise tadi. Ya, kalau ini extreme risk kita lihat pertama, very high risk, moderate risk, low risk. Nah itu nanti ada fase-fasenya di mana target-targetnya mirip dengan ESC, cuman caranya mereka adalah bukan pakai target, tetapi kan dikatakan kalau masih di atas maka consider next step. Ya, nah di AACE tahun 2020 sudah selain pada high intensity statin, moderate intensity statin, maka kalau dengan statin tidak berhasil atau intolerable, maka bisa ditambah ezetimibe, PCSK9 inhibitors, cholecalciferol, dan bempedoic acid. Ya, obat-obat ini di Indonesia belum ada selain ezetimibe. Untuk kelompok diabetes mirip-mirip seperti itu, mulai dari 2020 dan 2021 mirip dengan AHA. Ya, juga membagi klasifikasinya juga LDL-nya kurang dari 70, harus kurang dari 70, kurang dari 55. Ya, jadi targetnya juga berubah. Sejauh sekalian, kita lihat sekarang bahwa LDL itu sekarang menjadi primary treatment target untuk dyslipidemia. Tetapi pasien yang diobati dengan LDL kolesterol masih mempunyai residual risk, tidak selalu berhasil. Jadi untuk karena itu maka ada target berikutnya, yaitu memasukkan non-HDL kolesterol, non-high density lipoprotein kolesterol sebagai target yang berikut. Kenapa begitu? Karena kalau kita berikan statin, maka setelah diobatin dalam semua penelitian ini, ya, dari mulai 4S sampai Jupiter, yang paling banyak turun bisa 44%. Sisanya 56% belum atau tidak mencapai target. Oleh karena itu kita harus berpikir. Sebenarnya kita jelas bahwa pasien with high or high risk ASCVD, ya, maka walaupun setelah diobati dengan evidence-based treatment, tetap ada residual risk untuk ASCVD events. Nah, risk itu, residual risk itu ada, kita lihat di sini, ada residual risk untuk kolesterol, ya, residual inflammatory risk, residual thrombotic risk, residual triglyceride risk, residual LP-Little risk, dan residual diabetes risk. Masing-masing mempunyai target dan masing-masing ada penelitiannya. Ya, jadi jelas bahwa ada residual risk. Sementara mereka yang ingin mendapat hasil yang maksimal atau optimal untuk risk reduction untuk cardiovascular events, maka statin tidak cukup. Ya, nah, coba kita lihat kenapa tidak cukup, terutama untuk kelompok-kelompok diabetes dan metabolic syndrome. Kita tahu bahwa malnutrisi, sedentary lifestyle, faktor genetik, faktor lingkungan, faktor sosial dan ekonomi, maka akan bisa terjadi inflamasi, bisa terjadi obesity, bisa terjadi insulin resistance, selain tentu efek dari epigenetics, metabolomics, dan proteomics. Nah, keempat ini akan bisa menyebabkan metabolic syndrome atau diabetes. Nah, spesifiknya metabolic syndrome dan diabetes itu dalam lipid profile-nya adalah atherogenic dyslipidemia. Ya, atherogenic dyslipidemia. Di sana dikatakan bahwa triglyceride rich lipoprotein atau triglyceride meningkat, HDL kolesterol rendah, lalu terjadi small dense LDL. LDL-nya biasanya normal atau sedikit di atas normal, dan umumnya adalah small dense LDL. Nah, inilah yang menyebabkan juga atherosclerotic cardiovascular disease. Kelompok inilah yang perlu perhatian, yang seringkali tidak tercapai sehingga terjadi residual risk tadi.
Oleh karena kita harus berpikir beyond LDL kolesterol. Ya, kalau tidak mencapai risk kita kan dari tadi bicara tentang LDL kolesterol, target LDL kolesterol. Ternyata something has to be taken care of beyond LDL kolesterol. Nah, marilah kita perhatikan di mana beyond LDL kolesterol. Dari dulu kita tahu bahwa awal-awal bahwa di dalam cardiovascular disease ada efek kolesterol, ada efek triglycerid. Tadinya triglycerid dikatakan sebagai risk marker, tetapi sekarang dalam penelitian sekarang maka mungkin menjadi marker untuk underlying disease. Ya, mari kita lanjut. Maka dikatakan bahwa kalau kita pakai tadi setelah LDL kolesterol target kita bicara residual risk, maka kita perhatikanlah non-HDL kolesterol. Ya, kenapa non-HDL itu mempunyai hal yang berbeda? Ya, bagaimana HDL non-HDL kolesterol bisa memprediksi high severity risk event? Kita tahu, seperti LDL kolesterol, maka beberapa TG rich lipoprotein remnants itu juga akan masuk ke arteriol dan juga berpengaruh terhadap terjadinya proses inisiasi dan progresi dari aterosklerosis. Non-HDL kolesterol sangat berkorelasi dengan LDL kolesterol ApoB dari kemudian closely correlated dengan total burden dari atherogenic particles. Ya, jadi peningkatan TG dan VLDL kolesterol mempergambarkan bahwa hepatic production dari partikel itu mempunyai efek atherogenik yang lebih besar, potensial lebih besar. Ya. Nah, oleh karena itu coba kita perhatikan bagaimana kita manage non-HDL kolesterol. Kita tahu bahwa kalau gagal dengan statin atau tidak mencapai target, kita harus ada alternatif lain. Coba kita alternatif kombinasi statin dengan fenofibrate. Kita tahu bahwa sebagai lipid lowering agent, ya, maka statin itu tentu menurunkan LDL lebih kuat, antara 18 sampai 55%, ya, sedangkan TG hanya turun 7 sampai 30%, tapi toh bisa turun. Ya, sementara fibrat bisa menurunkan TG di 20 sampai 50% dan menurunkan LDL 5 sampai 20%. Ya, tentu masih ada obat-obat lain yaitu bile acid sequestrant, ezetimibe, long chain omega 3 fatty acids, PCSK9 inhibitors. Nah, itu nanti tahap berikutnya kita bicara itu, ya. Nah, dikatakan bahwa non-HDL cholesterol terapi ya tetap bisa bermanfaat. Kita lihat, fibrates are not primarily used for reducing LDL cholesterol levels, betul. Ya, tapi fibrates reduce the risk of CVD events by the same amount of LDL cholesterol lowering therapies when measured per unit change of non-HDL. Jadi kalau kita obatin fibrate menurunkan TG, maka menurunkan cardiovascular risk itu sama dengan penurunan LDL. Nanti kita lihat itu. Jadi suggestion ada effect of TGs on cardiovascular disease is mediated by changes in the concentration of TG rich lipoproteins as estimated by non-HDL. Jadi artinya kalau kita kasih fibrate, kemudian TG turun, ya, konsentrasi TG rich lipoprotein bisa menggambarkan non-HDL. Dan non-HDL ini kalau turun, tentu dikatakan korelasinya baik dengan residual risk tadi, ya. Nah, apa itu fibrate? Fibrate itu mengaktifasi PPAR alpha. Efeknya adalah meningkatkan lipolysis dari TG rich particles, meningkatkan plasma clearance dari TG rich particles, menurunkan TG synthesis, ya, meningkatkan HDL cholesterol dan menurunkan LP(a) levels. Tentu masih ada efek-efek lain. Nah, kita kembali dulu. Non-HDL cholesterol itu yang kita bicarakan sekarang menjadi target. Ya, kita tahu di sini bahwa yang anti-atherogenic atau yang orang-orang bilang adalah good cholesterol adalah HDL. Bad cholesterol adalah atherogenic lipoprotein salah satunya yaitu non-HDL. Ya, kita tahu bahwa LDL cholesterol, EDL dan VLDL itu adalah atherogenic lipoproteins. Ya, itu adalah non-HDL. Jadi non-HDL cholesterol may be a better marker for cardiovascular risk than LDL cholesterol in patients with high TG, diabetes, metabolic syndrome, and chronic kidney disease. Jadi kalau kita berhadapan dengan pasien diabetes,
ya, metabolic syndrome, chronic kidney disease, maka high TG menggambarkan non-HDL dan itu bisa menjadi target pada kasus-kasus seperti itu. Nah, ASC guidelines mengatakan bahwa non-HDL cholesterol should be considered a secondary target. Dan targetnya adalah LDL cholesterol goal plus 30 mg per desiliter. Nah, itu menjadi target. Jadi sekalian, mari kita coba lihat apa sih bedanya. Kenapa kita harus mengobati non-HDL cholesterol? Ya, kita lihat di sini kalau ada dua kasus. Kasus pertama dan kasus kedua. Dua pasien ini total kolesterolnya 209. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, maka LDL-nya yang pasien pertama adalah 145, pasien kedua LDL-nya 89. Jadi kalau kita berhadapan dengan pasien ini yang LDL cuma 89, kan kita ngambil pusing. LDL cuma 89. Jadi nggak usah pusing-pusing, karena yang satu 145. Padahal pasien yang nomor 2 tadi, kita lihat trigliseridnya 400. Ya, nah kalau kita kurangi non-HDL, jadi artinya total kolesterolnya 209, ya, dikurangi HDL, kurangi 32, maka non-HDL-nya ada 177. Sementara target non-HDL adalah LDL kolesterol plus 30. Kalau targetnya 70 tambah 30 artinya 100. Dia ada 77 lebih tinggi. Sementara kalau yang kasus pertama LDL kolesterol 145, non-HDL 169, oke, kita kasih obat. Nah, kita akan kecolongan kalau pasien yang nomor 2 tidak diberikan obat untuk menurunkan LDL. Padahal sebetulnya non-HDL-nya tinggi. Ya, nah itulah. Tetap kita harus, maka non-HDL menjadi target ya untuk pasien-pasien diabetes, insulin resistance, ya, metabolic syndrome, impaired glucose tolerance. Nah, setelah ini coba kita akan bicara dua literatur yang terakhir. Ini adalah literatur 2021, ASC. Triglyceride-rich lipoproteins and the remnants mempunyai bagaimana metabolic enzyme-nya, bagaimana pengaruhnya terhadap aterosklerosis, dan bagaimana kita mulai mengobati. Jadi suatu konsensus daripada European Atherosclerosis Society. Ya, dikatakan di sini bahwa penelitian terakhir, recent advances in human genetics, together with a large body of epidemiologic, preclinical, and clinical results, provide strong support for a causal association between triglycerides, triglyceride-rich lipoprotein, triglyceride-rich lipoprotein remnants, and increased risk of myocardial infarction, ischemic stroke, aortic valve stenosis. Jadi ada hubungannya di dalam penelitian-penelitian tadi antara TG remnants dengan MI dan stroke. Data-data ini, ya, these data also indicate that triglyceride-rich lipoproteins and the remnants may contribute significantly to residual cardiovascular risk in patients on optimized low-density LDL cholesterol therapy. Nah, jadi ini yang katakan bahwa kalau sudah gagal, tidak mencapai dengan LDL terapi, maka perhatikanlah TRL dan the remnants. Ya, statement ini critically appraises that current understanding of the structure, the function, and the metabolism of triglyceride-rich lipoprotein and their pathophysiological role in atherosclerotic cardiovascular disease. Mari kita simak. Kita dulu, basic, kita kembali back to basic. Kita tahu dalam metabolisme lipoprotein, kita tahu bahwa lipid itu diikat oleh protein menjadi lipoprotein karena lipid itu kolesterol, triglycerid tidak bisa larut di dalam air, jadi tidak bisa masuk dalam peredaran darah, harus diikat oleh protein menjadi lipoprotein. Ya, kalau yang berasal dari usus namanya kilomikron, yaitulah exogenous pathway. Yang berasal dari hati adalah very low density lipoprotein atau VLDL. Nah, ini juga yang nanti akan masuk dalam peredaran darah. Nah, kemudian maksudnya adalah VLDL dan kilomikron dua-dua mengandung kolesterol ester dan juga mengandung triglycerides.
Triglycerides nanti oleh lipoprotein lipase akan dipecah menjadi free fatty acids, dan free fatty acids akan menjadi sumber energi untuk skeletal muscle, heart muscle, dan adipose tissue. Ini adalah secara umum kenapa ada kolesterol dan triglycerid ikat dalam lipoprotein. Nah, kalau kita lihat overview-nya secara umum, ya, kalau adipose tissue, alur jaringan lemak kita dipecah, keluarlah free fatty acids, kemudian masuk ke dalam hati, kemudian ikut sintesis ApoB100, kemudian akan jadi ada ditambah dengan lipogenesis atau pembentukan triglycerid dari hati, kemudian terjadi lipidation, kemudian keluarlah sebagai VLDL1 dan VLDL2. VLDL ini nanti akan bertukar dengan kolesterol ester transferase oleh lipoprotein lipase, akan pecah menjadi VLDL dan VLDL remnant, sebagian akan menjadi IDL dan sebagian menjadi LDL dan kembali lagi ke LDL receptor. Yang dari makanan akan jadi kilomikron, lalu kemudian dari usus itu nanti ApoB 48. Ya, prinsipnya adalah exogenous dan endogenous pathway, ada kolesterol, ada triglycerid, semua masing-masing ada gunanya. Triglycerid jadi sumber energi, storage, kolesterol menjadi bahan untuk vitamin D, vitamin lain, kemudian membran sel, dan kemudian juga untuk bile acids. Ya, masing-masing ada gunanya. Nah, kalau ada diabetes, ada obesity, ada insulin, maka terjadi overproduction dari VLDL. Overproduction dari VLDL ini nanti kita lihat akan terjadi large VLDL, small VLDL. Di sini terjadilah transient remnants. Remnants ini ada dua macam, remnants dari VLDL dan remnants dari kilomikron, juga kilomikron overproduction. Remnants ini akan di-clear sebagian dari hati, ada sebagian akan penetrate arterial dan masuk ke dalam proses aterosklerosis. Jadi kalau ada overproduction yang terjadi pada obesity, terjadi pada diabetes, terjadi pada insulin resistance, maka prosesnya nanti akan jadi enhanced formation of small dense LDL, dan kemudian sebagian nanti remnants akan masuk sebagai proses aterosklerosis, yang kalau kita lihat prosesnya seperti ini. Ya, bagaimana triglyceride rich lipoproteins dan remnants bisa menjadi atherogenesis. Kita lihat di sini bahwa kilomikron remnants tadi, VLDL remnants dan IDL ini semua ada kolesterolnya. Nah, kolesterol ini akan transitosis masuk ke intima, dan kemudian akan terjadi proses nanti endothelial dysfunction, release of lipolytic product, kemudian juga makrofag, monosit jadi makrofag, dan akan nanti katakanlah makrofag ini nanti uptake lipids yang masuk di sini. Bedanya adalah bahwa kalau proses yang satu lagi kalau LDL, maka LDL terjadi oxidized LDL dulu, kalau ini tidak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini di kilomikrons VLDL remnants IDL akan deposisi kolesterol tadi, ya, release of pro-inflammatory products, lalu terjadilah kemudian fatty streak, dan kemudian plaque. Ya, kalau kita secara umum seperti itu. Nah, kalau kita bedakan antara dua hal, normal LDL dan remnant. Kita tahu LDL yang abnormal jadi small dense bisa proses atherogenesis, remnants juga masuk atherogenesis. Karena apa? Di dalam normal kolesterol, ya, di dalam normal LDL ada kolesterol, di dalam remnants juga ada kolesterol, dan LDL kolesterolnya lebih banyak, malah TG-nya reduce. Nah, ini terjadi karena akumulasi dari kolesterol ester via ATP berasal dari HDL dan selanjutnya. Ya, yang penting kita tahu bahwa dalam remnant particles juga ada kolesterol, dan remnant particles ini bisa menyebabkan, kita lihat di sini, akan bisa menyebabkan aterosklerosis. Ya, jadi kalau secara normal VLDL itu, maka remnantnya sedikit. Ya, tekan nada. Jadi VLDL menjadi IDL atau remnant, kemudian menjadi LDL. Nah, kalau ada VLDL overproduction, di mana ada increased liver fat, di mana ada insulin resistance, ada type 2 diabetes, maka di satu terjadilah maka reduced lipolysis. Lipolysis karena lower LPL. Ya, kalau kita di sini maka larger VLDL pool with increased proportion shunted to remnant pathway. Jadi remnantnya ini akan banyak. Ya, karena remnantnya banyak, ini nanti bisa masuk proses aterosklerosis,
Jadi kita atherosclerosis bisa karena dari small dense LDL dan bisa juga dari remnant. Ya, dan kita lakukan prolonged residence circulation dari remnant, remodeling dari core yang isinya banyak kolesterol, dan surface composition increasing atherogenicity. Jadi atherogenicity bukan hanya dari LDL, oxidized LDL, tetapi juga dari remnants tadi. Nah, oke, tadi kita sudah bicara dengan remnants. Hubungannya dengan apa? Dengan triglyceride. Maka ESC atau EAS memberikan kategori untuk triglyceride. Dikatakanlah optimal adalah TG adalah kurang dari 100, borderline adalah 100-150, dan moderate elevated adalah 150-500. Kalau severe di atas 500, apalagi ekstrim di atas 880. Nah, yang jadi soal biasa nanti di moderate severe. Jadi sejauh sekalian, EAS, ya, bagaimana kedudukan triglyceride rich lipoprotein dan remnantnya tadi. Dikatakan sini, our knowledge of TG metabolism and the aberrations leading to elevated plasma TG levels is substantial. Ya, jadi metabolisme yang menyebabkan TG levels meningkat itu harus kita perhatikan. Tetapi gini, however, understanding the pathobiology of remnant lipoproteins, the atherogenic potential of their lipodemic and proteomic composition and their measurement is very much a work in progress that is key to the development of optimal target therapies. Jadi ini sebetulnya in between. Jadi mereka sedang mempelajari patobiologi dari remnant lipoproteins tadi. Ada work in progress, mau membuktikan di mana letak target untuk terapi ini. Ya, oleh karena itu kita lihat this statement highlights two important unmet needs yang masih harus dibuktikan. Standardized, readily applicable assay to measure remnants. Jadi ada usaha mengukur remnants ini berapa dan sudah mulai ada. Ya, kemudian kedua adalah therapeutic options to lower circulating levels of these remnants to reduce residual acid risk in patients on LDL, maximal LDL cholesterol lowering treatment. Nah, jadi memang sedang mencari opsi bagaimana mengobati residual ASCVD risk yang tidak bisa tercapai dengan LDL cholesterol lowering treatment tadi. Ya, nah, with several promising candidates, ya, mulai ada, ya, sebetulnya sudah ada, ya, the answer will likely involve combination therapy targeting both remnant formation and clearance pathways and avoiding attendance increases in LDL. Jadi akan dicoba bagaimana bisa menurunkan remnants tadi atau meningkatkan clearance tadi, tapi tidak mempengaruhi LDL. Ya, maka dikatakan adalah posisi terakhir adalah ya the later escape because any pro-atherogenic effects of triglyceride-rich lipoprotein and remnants, whether synergetic to these of other ApoB containing lipoproteins, particularly jadi akan mencari tempat selain ApoB tadi, bagaimana TRL dan TRL remnants ini kalau diobati bisa memperbaiki residual risk tadi. Nah, di dalam guidelines yang 2020 tentang ESC, maka dicoba masih ada usaha untuk menempatkan kombinasi untuk mixed dyslipidemia. Dikatakan begini, in high-risk patients and in primary prevention patients who are at LDL cholesterol goal with TG levels more than 200 mg per deciliter, fenofibrate or benzafibrate may be considered in combination with statin. Kalau TG di atas 200. The combination of statin with gemcitabine should be avoided. Jangan pakai gemcitabine. In very high-risk patients with TG levels between 1C5 to 499, despite statin therapy, omega-3 PUFAs or icosapent-ethyl 2 times 2 grams per day should be considered in combination with a statin. Yeah, recommended dose of total DHA to lower TG have varied between 2 to 4 grams per day. Ini sebetulnya lebih banyak untuk pencegahan pankreatitis. Ya, jadi jawab sekalian, optimal goals
of non-HDL cholesterol. Yeah, non-HDL cholesterol evaluation is recommended for risk assessment, particularly in people with high TG levels, diabetes mellitus, obesity, and very low LDL cholesterol levels. Kalau LDL di bawah 70 juga harus perhatikan. Ya, non-HDL cholesterol. Secondary goals is 85, 100, 130 for very high, high or moderate risk people respectively. Ya, jadi kalau very high 85, high 100, ya moderate 130. Itu target non-HDL sudah mulai dipikirkan. Jadi bisa juga pakai ApoB. ApoB secondary goals is 65, 80 to 100 depends on very high, high or moderate risk respectively. Ya, jadi bedanya sebetulnya mirip-mirip. Non-HDL juga periksa ApoB, cuma beda non-HDL ada total cholesterol min HDL lebih murah, kalau periksa ApoB lebih mahal. Tapi mirip-mirip hasilnya dengan non-HDL. Jadi sejawat sekalian, apa dikatakan ESC? Rekomendasi untuk type 2 diabetes and insulin resistance. Atherogenic dyslipidemia is a major risk factor for CVD in type 2 diabetes in people with abdominal obesity, insulin resistance, and impaired glucose tolerance. And these patients may derive clinical benefits from TG lowering therapy as an add-on to statin. Nah, ini targetnya tadi non-HDL dan HDL seperti tadi, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah beberapa slide terakhir adalah tentang sama, ya, tentang consensus, expert consensus disease pathway management of IC risk reduction in patients with persistent hyper-TG. Ini 2021. Sedikit berbeda approach-nya, tapi mirip dengan approach untuk kolesterol. Ya, kalau di AHA tadi saya katakan bahwa diabetes, untuk kolesterol, maka pasien juga dibagi atas ASCVD, diabetes, high risk, dan severe. Ya, ini juga dipakai untuk TG. Jadi consensus recommendations are provided for clinicians and patients regarding unique aspects of lifestyle intervention for management of hyper-TG and the use of statins and triglyceride risk-based non-statin therapies for ASCVD risk reduction in the following patient group with persistent hyper-TG, yaitu patients with ASCVD, patients with diabetes and additional risk factors, patients with severe hyper-TG, and high-risk primary prevention. Nah, dibagilah 4 kelompok tadi, ya, maka 4-4-nya patient population and factors to consider. Consideration-nya adalah berikutnya adalah evaluate management secondary cause dan selanjutnya, tapi masing-masing kalau kita lihat untuk patient with ASCVD, apa itu? Adults with ASCVD and testing TG antara 150 dan 175 atau TG di bawah 500. Kalau diabetes juga sama, tapi dengan diabetes. Kalau primary adults is more than 20 years with no ASCVD, no diabetes, but fasting TG more than 150, non-fasting more than 175, but less than 500. Sementara yang berikut adalah patient with severe TG di atas 500. Semua guidelines ke bawah sama, cuma nanti dibagi 4 kelompok lagi, patient ASCVD ada algoritma berbeda. Kemudian ya dikatakan in fasting TG 150 to non-fasting 170. Jadi kalau kita lihat, fasting diambil 150, kalau non-fasting 175. TG kurang dari 500. Kemudian ini adalah kalau dengan diabetes, patient with diabetes juga ada algoritmnya. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, ada patients with non-diabetes, non-ASCVD. Dan terakhir adalah dengan severe, patient with severe hyper-TG, adults age more than 200, severe TG more than 500, especially with TG more than 1000 mg per deciliter. Maka itu adalah algoritmnya. Jadi American Cardiology khusus tentang TG mempunyai 4 steps, 4 jalur. Ya, nah jalurnya semua akhirnya ujung-ujungnya adalah emphasize healthy diet pattern and increase physical activities. Baru kemudian obat. Tergantung TG-nya berapa, maka dietnya agak berbeda. Ya. Kemudian kalau kita lihat terakhirnya, maka apa yang dikatakan oleh bagaimana manage ASCVD risk reduction in patient with persistent hypertriglyceridemia, maka pertama adalah TG measurement,
Kedua, evaluation and management of secondary causes of hypertension. Jadi kalau udah tahu TG-nya tinggi, maka kita evaluasi dulu. Apakah penyebabnya? Secondary causes, maka obatilah secondary cause-nya. Dengan lifestyle interventions untuk management of hypertension, dan kemudian the role of statin therapy in patients with persistent hypertension. Tetap ada tempatnya, tapi role juga for TG risk-based therapies for ISFD risk. Tetap di statin, kemudian non-statin. Ya, jangan sekalian, kenapa sih kita mesti fokus ke LDL? Apakah nggak cukup? Why focus LDL is not enough? Tadi risk tadi. Dikatakan bahwa ISFD risk persistent even in intensively treated individuals. Ya, sudah tadi. Elevated fasting, postprandial TG, ya, lipoproteins and other LDL cholesterol are involved in atherogenic yaitu VLDL, EDL, small dense, dan setiap tentang contribution. Ya, jadi kita tahu sekarang seperti kita katakan tadi, like LDL cholesterol, some TG rich lipoprotein remnants enter the artery wall, and selanjutnya ini sudah saya sampaikan tadi, ya, lipid lowering ini juga sudah disampaikan tadi, ya. Kemudian kalau kita lihat maka ada tempatnya. Kita lanjutkan dulu. Ini kan balik. Oh sorry. Ya. Nah, kombinasi tentang fibrat. Combination improve CVD outcomes in type 2 diabetes. Ya, ini adalah penelitiannya. Kita lihat di sini bahwa kalau LDL kolesterol kurang dari 100, non-HDL di 130, ya, maka kita lihat reduction in the number of CVD events in a cord lipid trial according to the lipid profile. Ya, kalau simvastatin yang biru, fenofibrat simvastatin yang merah. Ya, kita lihat di sini. Kalau TG-nya tinggi, maka kita lebih berpengaruh. Ya, kita kombinasinya lebih tinggi. Ya, kemudian kita lihat di sini berikutnya yang harus kita perhatikan. Kalau kita pakai fenofibrat statin, maka perhatikanlah. Maka ada kemungkinan reversible increase in creatinine production, reduction in urine albumin concentration, and rate and progression of micro and macroalbuminuria. Kemudian juga lower loss of eGFR. Perhatikan, fungsi ginjal diperhatikan. Kadang-kadang dia turun, kalau memang turun, sebaiknya kita turunkan dosis atau hentikan. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Itu harus diperhatikan. Jadi, jawab sekalian. With the adoption of statin treatment to manage dyslipidemia and cardiovascular risk, strategies for residual risk after statin treatment have remained important. Penting tetap. Jadi kalau kita gagal, kita harus. However, those trials only include participants with high CV risk and established coronary disease. Evidence favoring lipid modification agents over statins for residual cardiovascular risk reduction in people with a broad range of cardiovascular risk, such as people with metabolic syndrome is limited. Jadi dikatakan penelitian-penelitian sebelumnya itu lebih banyak pada CV risk dan established coronary disease. Jarang penelitian itu memasukkan kelompok metabolic syndrome dan diabetes. Ya, kemudian randomized clinical trials using fenofibrat have not provided evidence for beneficial effects on CV outcomes compared with statins, betul. Tetapi dalam the ACCORD lipid trials, the rate of major CV outcomes was not reduced by addition of fenofibrat, memang tidak terbukti. Tetapi dikatakan bahwa only several subpopulation such as men, people with high TG and low HDL cholesterol concentration at baseline seem to benefit from fenofibrat. Jadi secara umum yang tidak bermakna, tetapi kalau kita pakai subpopulation pada mereka dengan high TG, ini akan ada efeknya. Penelitian Eclipse Trial ini yang di Korea, ya, evaluation of cardiovascular events on Korean dyslipidemia patient with fenofibrate treatment in the real world. Ya, ini adalah kesimpulannya. Ya, kita katakan begini. Eclipse real study in a real world setting showed that fenofibrat might play a role in residual cardiovascular risk reduction. Investigators studied a group of people with metabolic syndrome and a wide range of cardiovascular risk, including 9% of pre-existing cardiovascular disease and 38% with type 2 diabetes. Jadi sini ada diabetes. Thus, the rate of primary outcome was lower in the study, jadi primary outcome lower, 5.5% during 6 years in the statin group, than the ACCORD lipid trial and will rate 2.4% in placebo. Furthermore,
and the field and accord lipid trials and a meta-analysis comprising other fibrates, participants with metabolic syndrome or its components were identified and categorized into a responder group for phenobarbital treatment, indicating that investigators recruited a more appropriate target population for fenofibrate treatment in this study. Ya, nah, sebagai summary dari dyslipidemia and metabolic syndrome and type 2 diabetes. Pada akhirnya kita lihat ASC atau AIS dikatakan bahwa dyslipidemia represents a cluster of lipid and lipoprotein abnormalities, including elevation of both fasting and postprandial TG, ApoB, small dense LDL, and low SDL, and ApoA1 levels. Non-HDL cholesterol or ApoB are good markers of triglyceride lipoproteins and remnants and are secondary objective of therapy. Yeah, non-HDL and ApoB secondary target. Atherogenic dyslipidemia is one of the major risk factors for CVD in people with type 2 diabetes and in people with abdominal obesity and insulin resistance or impaired glucose tolerance. What is the take-home message? Multiple lipid risk factors contribute to patients' total CV risk profile, including residual risk. LDL cholesterol remnants remains the primary target for reducing CV risk, tetap LDL cholesterol target, but it should not be the sole focus on lipid management. There is merit in reducing TG, but by how much TG should be lowered remains to be determined. Nah itu, studies are in progress. Berapa harus diturunkan? Low HDL is an important but complex risk factor. Raising HDL particle cholesterol content appears to have no benefit. Increasing the number of functional HDL particles may be benefit. Lowering LDL cholesterol and non-HDL cholesterol, ApoB and LDL particles have the greatest proven benefit, but how much is to be determined. Jadi dua kelompok yang terakhir 2021 masih di dalam perjalanan, working in progress. Di kemudian hari dia akan bisa membuktikan di mana letak triglyceride. Sejawat sekalian, ini adalah slide saya yang terakhir. Semoga kita tetap memperingati kegiatan kita dalam Hari Diabetes Dunia 14 November yang lalu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita bahwa di dalam pengobatan diabetes dan dyslipidemia ada yang perlu diperhatikan. Bisa ada residual risk, dan itu yang akan kita hadapi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.